Ma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi azza wa jal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tuluskan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian rezeki yang begitu banyak. Ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Namun kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi, dan tepatnya kita berada pada bab muraqabah, yaitu bab untuk senantiasa kita meyakini dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih di hadis yang pertama, di mana hadis yang pertama ini cukup panjang dengan kandungan-kandungan yang penting, di mana sebagaimana telah berlalu, hadis ini bercerita tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi di tengah-tengah para sahabat. Lalu malaikat Jibril bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Yang mana tiga hal ini merupakan tiga tingkatan dalam beragama. Artinya beragama itu memiliki tingkat-tingkatan. Agama itu memiliki tingkat-tingkatan. Seorang tidak akan bisa dengan sendirinya tiba-tiba dia berada pada tingkatan yang tinggi dalam iman, dalam beragama, kecuali dia mesti melewati jenjang-jenjangnya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Arab Badui, orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Maka Allah mengatakan, ya, walakin qulu aslamna, katakanlah kalian baru berislam. Artinya mereka baru berada pada tingkatan Islam dan belum masuk pada tingkatan iman, dikarenakan tingkatan iman ini adalah tingkatan kedua. Tingkatan Islam seorang bersyahadat, ya, seorang sholat,
dan seterusnya dari tingkatan-tingkatan Islam. Adapun iman, maka dia adalah pendalaman atau fokus dalam peningkatan keimanan kepada Allah, malaikat, dan seterusnya dari rukun-rukun iman. Nah, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana telah berlalu, kita masih membahas tentang rukun Islam yang kedua. Nah, secara singkat tentunya, yaitu sholat. Meskipun beberapa pembahasan tentu sudah lewat ya di kajian hari Selasa, karena itu memang khusus pembahasan fikih, dan kita sedang membahas fikih sholat di kajian hari Selasa itu. Namun di pembahasan kita pada hari Sabtu seperti ini, ya tepatnya saat-saat ini ya, di hadis ini kita tetap akan membahas beberapa hal berkaitan dengan sholat, karena sholat ini sangat penting ya, sehingga andai pun pembahasannya berulang, maka itu tidaklah masalah ya, karena ini suatu kenyataan yang kita temukan di masyarakat. Jangankan masyarakat, bahkan di ikhwah yang mengaji ataupun akhwat yang mengaji ya, umat yang mengaji, kadang kalau misalnya pembahasan sholat, saya sudah ditahu itu ya, pembahasan biasa gitu ya, biasa gitu, pembahasan puasa biasa gitu, pembahasan bersuci biasa gitu ya. Padahal ketika ditanya tidak tahu ya, ketika ada suatu permasalahan dalam sholatnya atau dalam bersucinya bingung. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih perlu ya, sebenarnya kita masih perlu. Karena itu andai pun berulang, maka itu sangat tidak mengapa ya. Apalagi memang melihat kedudukan sholat dalam agama kita itu sangat tinggi sekali ya. Allah mengatakan, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari al-fahsya, melakukan perbuatan keji dan melakukan perbuatan yang mungkar ya. Dan akan datang nanti penekanan oleh penulis dengan cukup terperinci tentang hukum sholat ya. Meninggalkan sholat, beliau akan cukup merinci di kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ya, karena sekali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena sekali lagi di kajian kita membahas Riyadhus Shalihin, kita menggunakan syarah atau kitab penjelas yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, dan tentunya sebagaimana telah kita sebut di kajian pekan atau 2 pekan yang lalu, bahwa yang kita akan sebut ya hanyalah hal-hal yang memang jarang kita bahas ya, jarang kita sebutkan, karena kita juga berniat untuk sedikit mempersingkat, karena kalau kita baca semuanya ini sangat panjang ya. Saya sudah terangkan sebelumnya bahwa pembahasan hadis ini itu kira-kira 1/4 buku. 1/4 buku. Jadi kalau mau dibahas semuanya tentu akan banyak memakan waktu. Sementara kita pembahasan yang sebenarnya adalah apa? Bab tentang merasa diawasi oleh Allah ya. Nanti kita akan keluar jalur ya. Ikhwani wa akhwati fillah, karena itu kita langsung saja lanjutkan. Ya, sebagaimana kita telah
sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan masuk beberapa kasus terkait dengan niat dalam sholat. Terkait dengan niat dalam sholat. Nah, yang pertama, ya, dari permasalahan-permasalahan penting terkait niat dalam sholat adalah bagaimana penentuan atau kriteria, ya, ciri atau sifat seorang telah dikatakan dia sudah berniat dalam sholat. Nah, di sini beliau menyebutkan suatu kisah, ya. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan suatu kisah, ya. Katanya beliau rahimahullah taala bahwa pernah ada yang bercerita kepadanya di Masjidil Haram, ya, pernah ada seorang yang ketika hendak sholat dia mengatakan Allahumma inni nawaitu an usolliya zuhra arba raka'atin lillahi ta'ala khalfa imaminil Masjidil Haram, ya, khalfa imamil Masjidil Haram, ada itunya, ya. Tidak tahu kalau di kitab apakah dia seperti ini juga. Dia mengatakan Allahumma inni, ya Allah, sungguh saya berniat an usolliya, untuk sholat zuhur 4 rakaat untuk Allah, ikhlas untuk Allah, di belakang imam Masjidil Haram. Ya, jangan sampai dia tidak hadirkan, nanti sholatnya teranggap sholat zuhur di kampungnya, ya, makanya harus perjelas, ya. Dia di belakang imam Masjidil Haram, ada itunya, ya. Unik, ya. Saya juga baru dengar sebenarnya ini, cuma begitulah di buku ini. Seperti itu ceritanya. Akhirnya orang di sampingnya dia bilang, tunggu, stop dulu, ya. Baqiya alaika, kayaknya ada yang tertinggal, ada yang kamu lupa. Qala mal baqi, apa itu yang tertinggal, apa itu yang belum saya lakukan. Jadi dia mau takbir, baru niat, disuruh berhenti, stop dulu, ada yang kamu lupa. Dia bilang, katakan, ya, tambah di niatmu itu pada hari ini, pada tanggal sekian, pada bulan ini, pada tahun ini, supaya semuanya disebut, ya. Ikhwani wa akhwati fillah, akhirnya orang itu pun kaget, ya. Kaget, merasa bingung sendiri gitu, ya. Iya, ya, kenapa mesti begitu maksudnya, ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini hakikatnya sebenarnya ini dari bentuk pendekatan, ya. Bahwasannya hal-hal seperti ini tidak perlu. Hal-hal seperti ini tidak perlu. Karena kita niatkan ataupun tidak, pasti terjadi. Kita jelas-jelas sholat di belakang imam Masjidil Haram, masa mau diniatkan lagi? Ya jelas-jelas kita sholat di situ, masa mau diniatkan lagi? Diniatkan atau tidak diniatkan, pasti terjadi. Karena emang kita sholat di Masjidil Haram. Sama halnya tidak perlu niat sholat di hari apa ini, hari Selasa. Saya sholat hari Selasa. Tidak perlu. Kenapa? Diniatkan tidak diniatkan sama saja. Memang itu hari Selasa. Ya. Misalnya apa lagi? 4 rakaat. Ya diniatkan atau tidak diniatkan, otomatis 4 rakaat. Artinya apa? Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu diperjelas karena sudah jelas. Ya. Ini kita sudah terangkan juga sebenarnya di pembahasan kita di hari Selasa, ya, bahwa intinya apa? Intinya selama seorang itu masih berakal, waras, dan dia sadar tentang apa yang terjadi, dia waras dan sadar, ya, bukan orang yang mengigau atau orang yang misalnya mimpi jalan atau karena apa? Karena suatu permasalahan yang sangat berat dia berhalusinasi, ya, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Kadang kan orang begitu, ya. Kadang orang begitu saking beratnya apa yang dia lewati sampai dia tidak tahu apa yang dia sedang lakukan, ya. Maka sekali lagi sebenarnya, ya, niat dalam sholat itu ada 2 kemungkinan. Pertama, memang kita betul-betul hadirkan pas sebelum takbir, ya, dari rumah berjalan ke masjid dengan tenang, ya, sampai di masjid mungkin sempat sholat sunnah, kemudian imam, ya, datang, iqamat dikumandangkan. Kemudian dia berdiri, dia betul-betul hadirkan bahwa saya akan sholat zuhur, gitu, ya, dalam hatinya seperti itu, ya. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya, bahwasannya cukup seorang mengetahui sekarang ini waktu apa.
dia sadar tentang keadaan sekarang. Hari ini hari apa? Bukan hari ini hari apa, tidak perlu itu ya. Apa? Waktu ini waktu apa? Waktu zuhur kah? Waktu maghrib kah? Dan seterusnya. Berbeda keadaannya kalau dia tidak tahu waktu. Dia bangun, lihat langit sudah gelap, pergi ke masjid, dikiranya sudah sholat maghrib. Ternyata baru sholat asar. Ini lain keadaannya. Maka yang seperti ini harusnya dia apa? Dia berniat, sama saja bohong, ya. Sama saja bohong. Karena toh dia berniat, dia akan berniat sholat maghrib. Karena memang dia tidak tahu waktu. Jadi ini memang bisa dikatakan nggak ada fungsinya, ya, sama sekali. Ingin memperjelas dia itu sholat apa, ya jelas. Kamu kan sekarang di siang hari. Kira-kira sholat apa kalau siang hari? Apalagi mau diperjelaskan gitu ya. Memangnya ada dua sholat di waktu zuhur. Ada dua sholat wajib di waktu zuhur, memangnya ada seperti itu. Apalagi mau diperjelas, ya. Bangun, ini kira-kira sholat apa, ya sholat subuh pasti. Nggak perlu ada yang diperjelas lebih lanjut. Karena di situ cuma satu sholat aja, ya. Nah, pada keadaan ya yang khusus tadi, yaitu kalau dia lupa, dia tidak sadar, misalnya karena baru bangun tidur, dia lupa sudah sholat asar atau belum, ya. Dia berhalusinasi, dia ingatnya sudah sholat asar, datang dilihat langit sudah gelap, dikiranya sudah sholat dikira waktu maghrib, datang ke masjid, nah di situ dia sholat maghrib, masih sholat asar. Maka di sini sholatnya bagaimanapun tidak sah. Mau dia ucapkan niatnya, dia tidak ucapkan niatnya, sama saja, ya, nggak berpengaruh. Bisa dipahami ya? Dia masuk ke masjid, nawaitu an usolliya maghrib misalnya, ya sama saja kan? Karena itu masih sholat asar. Nah, jelas ya. Jadi saya ulangi, ada dua kemungkinan cara, ada dua cara yang memungkinkan niat itu sah. Pertama, memang kita betul-betul hadirkan saya akan sholat zuhur. Kedua, dia tidak ingat itu. Ya, sudah azan, tiba-tiba dia langsung bergegas, ya. Ini butuh 5 menit pergi ke masjid, ini perlu 5 menit. Dia akhirnya apa? Buru-buru sampai di masjid, langsung langsung cepat-cepat, ya, dengan gerakan cepat, langsung masuk di shaf, langsung takbir. Ini biasanya orang seperti ini, dia tidak lagi ingat nama sholatnya. Tidak ada lagi kata-kata dalam hatinya, saya akan sholat asar misalnya, nggak ada lagi. Tapi yang jelas dia tahu waktu. Buktinya apa? Coba kalau selesai sholat, tanya, kau sholat apa tadi? Pasti dia bilang sholat asar. Ya, mungkin bahkan dia akan merasa aneh dengan kita. Menurut kita sholat apa? Ya, karena jelas sholat asar. Ini menunjukkan bahwa dia memang punya niat. Cuma tidak nampak karena buru-buru. Pikirannya itu dipenuhi oleh hal lain, ya. Pikirannya dipenuhi oleh hal yang lain. Jadi jelas ya. Karena itu yang benarnya sama sekali tidak ada keperluan untuk mengucapkan niat, ya. Khawatir nanti salah sholat, ya. Masing-masing waktu itu cuma satu sholatnya, zuhur satu sholatnya, maghrib satu sholatnya, apalagi subuh satu sholatnya, nggak ada yang dua, ya. Nggak ada yang dua, nggak ada yang perlu diperjelas lebih lanjut. Jelas ya? Kira dipahami? Nah, ini pembahasan pertama soal niat yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi luar biasa ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa penentuan niat itu ada dua tadi. Pertama, dia betul-betul hadirkan. Kedua, intinya dia tahu waktu. Sehingga tidak perlu ada was-was, ya. Seperti yang terjadi pada sebagian atau banyak, ya, bahkan banyak masyarakat kita baru takbir batalkan lagi, gitu terus, ya. Dan ini sebab dari apa? Sebab dari tidak pahamnya kita soal bagaimana niat dalam sholat, ya. Padahal cukup dia tahu waktu, dia cukup tahu sekarang ini waktu apa. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian kita pindah pada permasalahan berikutnya, yang kedua ya, dari permasalahan niat dalam sholat, yaitu permasalahan pindah niat atau mengubah niat. Niat.
Ikhwani wa akhwati fillah, singkatnya sebenarnya tidak ada itu ceritanya orang mengubah niat. Yang ada itu membatalkan niat. Ya. Tidak jadi berniat gitu ya. Mengurungkan niat. Adapun mengubah niat nggak bisa karena kamu sudah lakukan gitu. Misalnya kamu sudah lakukan apa? Kamu sudah misalnya ya, orang mandi besar. Ada orang mandi, setelah mandi baru dia ingat ternyata saya junub dan saya tidak niat tadi. Tadi saya mandi hanya untuk dingin-dinginan saja. Bisa tidak dia ubah niatnya? Oh, tadi saya ubahlah niatku yang tadi. Tidak bisa. Karena kamu sudah berniat, sudah terjadi. Ya. Jadi ini yang harus dipahami dulu, itu sederhananya. Sebenarnya nggak ada itu cerita mengubah niat, nggak ada sebenarnya. Sudah dilakukan ya sudah, habis ya. Misalnya lagi, contoh lagi ya. Kamu kasih uang ke orang lain. Sudah dikasih, sudah diterima uangnya, kamu baru ingat ternyata ada utangmu. Ya. Nggak bisa diubah. Oh, tadi itu niatku saya ubah, nggak bisa. Ya, karena itu sudah sah. Ya. Sudah sah. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Al-aidi fi hibati, orang yang kembali kepada pemberiannya itu seperti anjing yaud fi qai'i, yang kembali kepada muntahannya. Ya, tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Ya. Nabi itu dasarnya. Kemudian ya kita kembali pada permasalahan, bisakah mengubah niat? Hakikatnya tidak bisa. Namun bisa kita batalkan dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk ya, kasus kita sholat fardu kemudian kita ganti menjadi sholat sunnah dikarenakan suatu keperluan. Bukan main-main. Kalau main-main berarti ini bermain-main dalam ibadah ya. Kalau bermain-main jelas tidak boleh. Artinya harus memang ada keperluan. Jelas ya? Jadi saya ulangi, mengubah niat sholat fardu menjadi sholat sunnah. Ini lebih tergambarkan untuk perempuan ya. Lebih tergambarkan untuk perempuan. Karena kalau laki-laki dia ada kewajiban sholat berjamaah. Sehingga kalau dia ubah, berarti dia sholat sunnah saat itu. Sementara dia wajib sholat berjamaah. Saya ulangi ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah mengubah niat. Yang ada itu apa? Membatalkan niat. Sehingga yang memungkinkan peralihan dari satu sholat ke sholat lainnya itu hanya pada kasus kita sholat sunnah, kita sholat fardu, kemudian kita ganti jadi sholat sunnah. Kenapa bisa? Bukannya tidak bisa mengubah niat. Jawabannya itu bukan mengubah niat. Ya, itu bukan mengubah niat. Saya sholat, ya, misalnya, karena hujan ya. Kemudian tidak lama kemudian saya baru takbir Allah Akbar. Misalnya sholat zuhur, baru takbir Allah Akbar, hujan. Dari tadi itu hujan keras ya. Hujan keras, akhirnya saya sholat di rumah. Allah Akbar. Kemudian saya baru takbir begitu, langsung berhenti. Sampai mendekati tasyahud pertama, tidak pernah lagi turun hujan dan tidak ada tanda-tanda langit sudah mulai cerah ya. Kita lihat dari jendela sudah mulai terang gitu ya. Nggak ada menu, nggak ada lagi. Nah, di saat seperti ini ya, sebaiknya ya seharusnya, apalagi kalau di masjid masih belum belum sholat ya, itu sebaiknya kita ubah niat kita. Bukan ubah sebenarnya, kita batalkan niat wajibnya. Ketika kita sholat berarti niat kita sholat. Misalnya tadi ya, pada perbuatan saya tadi, ketika saya takbir saya niat sholat dan saya niat sholat zuhur. Saya niat sholat dan saya niat zuhur. Artinya yang saya hilangkan itu cuma zuhurnya saja. Sholatnya saya tetap sholat. Bisa dipahami? Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Ada namanya sholat sunnah yang tidak memiliki jenis tertentu. Sholat sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, masuk masjid, sholat dua nggak ada. Dia nggak ada tipenya.
Dia pokoknya sholat sunnah saja. Ya. Ada memang sholat sunnah seperti itu. Ini diantara landasannya adalah hadis pertama disebut dalam Bulughul Maram, hadis pertama dalam membahas sholat sunnah. Ketika seorang sahabat, seingat saya Amir bin Robi atau siapa namanya, ya, dia berkata kepada Nabi SAW, atau dia diperintah oleh Nabi SAW untuk minta sesuatu, minta, silakan minta. Maka dia mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar bisa bersahabat denganmu di dalam surga. Maka Nabi mengatakan awa ghaira zalika, atau yang selain itu, apakah ada yang selain itu? Maka sahabat ini mengatakan itulah yang saya mau, ya, wazak. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Fa ini ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku, ya, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat sunnah. Berarti bisa tidak memperbanyak sholat sunnah? Bisa. Menunjukkan bahwa ada sholat sunnah tanpa apa? Tanpa tipe atau jenis tertentu. Namanya sholat sunnah mutlak. Ya, kalau kita mungkin sholat sunnah saja, ya, sholat sunnah saja. Sehingga pada kasus yang kita sebutkan tadi, dia sholat zuhur, ya sudah mau tahiyat pertama, tiba-tiba berhenti dari sejak takbir pertama, takbiratul ihram berhenti hujan. Maka di sini dia batalkan zuhurnya aja, sholatnya dia tetap sholat, ya, bisa dipahami ya. Jadi dia tidak berpindah niat sebenarnya, tapi yang dia gugurkan adalah kewajiban zuhurnya, dia lepaskan itu, dan dia tetap berada pada sholatnya itu. Jelas ya? Nah, ini adalah yang boleh. Adapun kalau yang lain, misalnya pada kasus yang kita sebutkan tadi, datang dia keluar rumah lihat sudah gelap, datang ke masjid niat sholat maghrib, takbir dengan niat sholat maghrib, maka tidak boleh dia ganti. Dan salat maghribnya, bahkan kalau dia ganti, ya, kalau dia ganti misalnya tadi salat maghrib kan, sebentar salat maghrib, kemudian dia baru ingat ternyata ini salat asar karena imam tidak bersuara, dia baca subhanallah nggak digubris, ya ini salat asar ini, ya, subhanallah salat asar ini, ya. Akhirnya dia ganti. Nah, ini mengakibatkan apa? Dua-dua sholatnya tidak sah, ya. Pertama apa? Karena dia memang sejak awal bukan sholat asar, ya. Memang sejak awal dia tidak sholat asar. Sejak takbir dia tidak sholat asar, ya. Kemudian yang kedua, dia putuskan maghribnya. Dia putuskan maghribnya, bisa dipahami ya? Putuskan maghribnya. Kalau dia teruskan maghribnya sah tidak? Ya sama saja tidak sah, karena itu waktu asar. Intinya sholatnya tidak sah sama sekali. Dia harus berhenti. Bisa dipahami ya? Mau pindah ke asar tidak bisa, karena memang sejak awal dia tidak sholat asar. Masa sholat asarnya setengah? Ya, paham ya? Nggak bisa. Mau sholat maghrib juga nggak bisa karena belum waktu maghrib. Nah, jadi ini kasus yang beda ya. Yang boleh itu, yang memungkinkan itu dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Jelas ya. Adapun dari sholat fardu ke fardu yang lain nggak bisa. Demikian pula tidak bisa dari sholat sunnah ke sholat fardu, karena itu artinya dia menambah. Dia sholat sunnah, kemudian tiba-tiba dia mau sholat wajib, di pertengahan sholatnya nggak bisa. Karena sejak awal kamu tidak lakukan itu. Sejak takbiratul ihram kamu tidak lakukan itu. Adapun kalau yang pertama tadi, sekali lagi perhatikan baik-baik. Saya sholat sunnah, kemudian saya sholat fardu. Yang saya ulang ya, saya sholat fardu yang boleh ini ya, yang boleh ya. Saya sholat fardu, tiba-tiba saya ganti jadi sholat sunnah mutlak. Kenapa bisa? Jelas karena sejak awal memang saya sholat. Dan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ditentukan jenisnya. Nah, jadi saya tegaskan ya di akhir bahwa pergantian mengganti niat itu sebenarnya nggak ada. Tapi ada yang kayak mengganti niat, dan itu hanya terjadi pada fardu menjadi sunnah. Fardu menjadi sunnah ya. Kalau contohnya misalnya untuk yang sholat di rumah ya,
Ini lebih luas tentunya yang bisa dilakukan. Kalau tadi kan kita sebutkan terkait dengan hujan ya, terkait dengan hujan. Hal yang lain bisa terjadi ya. Tentunya bisa saja terjadi alasan-alasan yang lain, dan ini lebih memungkinkan bagi perempuan karena memang kalau perempuan lebih leluasa ya, dia nggak ada kewajiban sholat jamaah. Dia nggak ada sholat jamaah. Misalnya dia sholat fardu, sholat zuhur, tiba-tiba dia mengingat suatu yang harus dilakukan. Ya, ada suatu hajat, misalnya dia ada janjian atau misalnya ada apa? Paket misalnya ya. Kalau tidak diambil paketnya nanti bisa saja terjadi hal yang tidak baik. Maka dia tidak apa-apa mengganti niatnya ya. Seperti itu ya. Dengan satu syarat waktunya masih panjang. Ya. Syaratnya itu waktunya masih panjang, dan saya ingatkan lagi, ini tidak boleh kalau kita bermain-main ya. Bermain-main sholat pasti batal, bahkan akan mendapatkan dosa besar. Nah, dengan demikian kita sudah selesai dari pembahasan mengganti niat ya, atau beralih ke jenis sholat yang lain. Nah, ini ada kasus satu, masih di pembahasan ini. Oh, di pembahasan ketiga dia ya, Afwan. Kita langsung masuk aja di pembahasan ketiga dari pembahasan niat. Adalah apakah apa namanya, antara makmum dan imam harus bersesuaian jumlah rakaatnya? Atau tunggu saya lihat dulu ya. Faqad ikhtalafa ulama. Oh, enggak. Ya, pembahasan ketiga adalah apakah wajib kita meniatkan kita menjadi imam gitu. Ya. Apakah seorang imam wajib dia meniatkan saya jadi imam? Ini agak aneh, akan lebih jelas fungsinya dalam contoh ya. Misalnya ada imam, kita masuk masjid, ada orang sholat sendiri ya, sama-sama terlambat ya, masuk masjid, kita lihat orang sedang sholat, kita mau bermakmum ke dia, apakah dia wajib berniat begitu? Dia berniat, kan dia awalnya sholat sendiri kan gitu ya, jadi masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya tadi, yaitu mengubah niat. Dia kan tadinya apa? Dia kan tadinya sholat sendiri, tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada orang yang mau bermakmum di belakangnya. Di belakangnya. Nah, apakah disyaratkan ini harus si imam itu berniat juga? Maksudnya dia niatkan, ya saya terima sebagai apa? Sebagai makmum ya. Apakah seperti itu ya? Tentu bukan maksud kita melafalkan, bukan, tapi maksudnya apakah dia harus meniatkan? Ya. Nanti sudah salah, saya tidak ridho ya. Karena sudah di belakang saya. Nah, ini ada silang pendapat ya. Ada beberapa hadis Nabi SAW. Misalnya pernah Nabi SAW sholat malam sendiri, kemudian tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas bermakmum kepada Nabi SAW. Ini sederhananya bahwa sah sebenarnya ya. Intinya seorang dia lagi sholat sendiri, kemudian kita datang bermakmum ke dia, tadinya dia sholat sendiri, kemudian jadi berjamaah. Nah, ini jawabannya jelas sah karena ada hadis yang kita sebutkan barusan, hadis Bukhari dan Muslim. Kisah Nabi SAW sholat malam dan datang Abdullah bin Abbas.
Namun ada suatu pembahasan lagi terkait dengan ini. Bagaimana kalau misalnya si makmum ini mengatakan atau memberikan isyarat jangan sholat di belakang saya, ya. Nah ini yang paling hati-hatinya adalah kita tidak sholat di belakangnya, ya. Kita tidak sholat di belakangnya. Karena memang ada silang pendapat dalam hal ini. Apakah mesti si imam itu berniat dia menyetujui sebagai menjadi imam atau tidak? Wallahu a'lam. Nah kemudian permasalahan berikutnya, ya, permasalahan yang keempat, apakah mesti sama antara sholatnya imam dan sholatnya makmum? Ya. Apakah mesti sama? Jawabannya yang benarnya tidak, ya, yang benarnya tidak. Dan ini tentu hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu, ya. Dan mungkin orang tiba-tiba dia mau sholat subuh, tiap hari sholat subuh sama orang imam sholat zuhur, nggak mungkin tiap hari begitu, ya, nggak akan mungkin itu, ya. Yang ada itu misalnya dia tertidur sampai jam 12 siang baru dia santri, ya, misalnya. Ketika dia ingin sholat subuh jam 12 itu, ya, jam 12 lewat, dia niatnya mau sholat subuh, tapi ternyata orang sudah iqomat. Maka dia tidak apa-apa ikut di situ, tidak apa-apa dia ikut di situ, ya. Jadi saya ulangi, tidak apa-apa dia ikut di situ, cuma kan dia 2 rakaat. Ya, nah ini akan dibahas nanti, ya. Dia 2 rakaat sementara zuhur 4 rakaat. Kita bahas dulu 2 jenis dari perbedaan antara sholat imam dan makmum. Pertama, si makmum sholat sunnah dan si makmum si imam sholat sunnah dan si makmum sholat wajib. Kedua sebaliknya, si imam sholat wajib, si makmum sholat sunnah. Dua-duanya ini boleh, ya. Dua-duanya ini boleh. Pertama, adapun yang pertama apa tadi? Imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Ini kisahnya, ya, pada apa yang dialami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini beliau Mu'adz bin Jabal dari ulama di tengah para sahabat, ya, ulamanya sahabat. Naam. Beliau imam di kampungnya. Beliau biasa sholat sama Nabi, pas pulang di kampungnya dia juga jadi imam. Ya. Pertanyaan dia sholat wajib atau bukan? Bukan, karena sholat wajibnya sudah terangkat. Kewajiban wajibnya sudah hilang karena dia sudah sholat sama Nabi. Nah ini dia sholat lagi, berarti sholat apa ini? Sholat sunnah. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Sekali lagi ini hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu, ya. Adapun orang sengaja, ayo kau sholat duha ya, kita sholat zuhur, ayo. Nggak bisa seperti itu, ya. Atau misalnya kamu sholat sunnah lah. Sengaja memang nggak ada seperti itu, ya. Ini hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu saja. Intinya kalau terjadi, ada suatu kasus tertentu mengharuskan kita seperti itu tidak apa-apa. Misalnya kayak tadi kan, memang Mu'adz bin Jabal imam rawatib di masjidnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa seperti itu. Adapun kalau sengaja ini bisa memunculkan fitnah, ya, dan seterusnya, ya. Memang Mu'adz bin Jabal imam masjid di situ. Adapun yang kedua sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Ini ada di hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Ada juga di Bulughul Maram, ya. Itu ketika Nabi SAW sholat subuh, kemudian setelah salam Nabi melihat 2 orang di belakang nggak ikut sholat, ya. Sudah salam, ada 2 orang lagi nongkrong, ya. Nongkrong mungkin agak jauh dari shaf. Maka Nabi memanggil mereka. Nabi bertanya kepada mereka, "Ma manakuma an tusalliya fil qaum?" Apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami, ya. Maka Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, "Wahai Rasul, kami sudah sholat di kampung kami." Ya. Sudah sholat di kampung kami. Ya mungkin saja, ya, dia sampai Nabi SAW sudah dibacaan rakaat kedua, mungkin saja, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Idza shallaitum, kalau kalian sudah sholat di kampung kalian, lalu kalian datangi sebuah masjid berjamaah, ya. Masjidnya sedang berjamaah, ya, makmumnya sedang orang di dalam sedang berjamaah.
Maka kata Nabi, fasolliya ma'ahum, maka kalian berdua sholat ikut mereka. Fa innaha lakum ma nafilah, karena sungguhnya itu akan dihitung nafilah, sunnah, tambahan untuk kalian. Artinya itu bukan sholat wajib, karena dia dia sudah sholat wajib. Tapi itu dihitung pahala sunnah. Dihitung atau dianggap sholat sunnah. Berarti ini apa ini? Makmum sunnah, imam wajib. Berarti dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Sekali lagi ini hanya akan terjadi pada kasus-kasus tertentu. Terutama apa yang disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Dan ikhwani wa akhwati fillah, di sini ada yang perlu dicermati ya. Perlu dicermati. Di sini ya. Memang pahalanya pahala sunnah yang di hadis terakhir tadi. Memang pahalanya pahala sunnah, pahala sholat sunnah. Tetapi dia ikut ke dalam jamaah itu bisa berhukum wajib. Dia tidak dianggap sholat wajib karena sudah sholat wajib. Tapi dia dianggap sholat sunnah. Ya jelas bukan sholat wajib karena dia sudah sholat wajib. Tapi bisa saja, dan itu yang nampak dari hadis ini, bahwasannya hukum mereka masuk ke dalam jamaah itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Karena kalau mereka tidak masuk akan menjadi fitnah. Makanya ya, kita kalau misalnya safar, ya, safar kan tidak wajib sholat jamaah. Tapi kalau kita berada di masjid itu, masuk saja. Karena itu akan menjadi fitnah. Ya. Apa namanya? Jenggotnya panjang, ya, pakai jubah, ya, tapi tidak sholat. Nah ini bahaya ya. Jangan-jangan sudah sampai tingkatan tertentu kan gitu. Bisa menjadi fitnah. Ya. Kalau tidak mau ya jangan di situ. Lanjutkan perjalananmu, atau kalau kamu sudah singgah sampai di tempat tujuanmu, pergi ke tempat istirahatmu. Gitu. Paham ya? Kalau tidak, ya hadir sholat jamaah. Karena itu akan menjadi fitnah. Dan itu yang nampak dari hadis, karena Nabi di sini menyuruh. Ya, fasolliya ma'ahum, maka kalian berdua sholat bersama mereka. Hukum asal perintah itu wajib. Ya, wallahu alam. Nah, yang jelas hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh. Nah, yang jadi kalau apa? Kalau jumlah rakaatnya berbeda. Ya. Bisa si makmum lebih banyak, bisa juga lebih sedikit. Yang lebih banyak lebih gampang. Misalnya kita sholat harusnya 5 rakaat, harusnya 4 rakaat, nggak ada 5 rakaat ya. Harusnya 4 rakaat, makmum 3 rakaat. Makmum salam, kita berdiri, kan gitu. Dengan ada suatu permasalahan, kita sampai tidak sholat asar. Tidak sengaja kita tidak sholat asar. Masuk masjid, orang sudah sholat maghrib. Ikut saja, nanti sudah salam, kita berdiri, tambah. Ya, jadi kalau ini gampang ya. Kalau yang makmum lebih banyak gampang. Yang akan ribet itu kalau makmum lebih sedikit. Harusnya 3, tapi makmum sholat 4 rakaat. Ya, maka apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya ada 2 pilihan. Pertama, dia ketika sudah di 3 rakaat, maka dia jangan lagi tambah. Bahkan dia tasyahud akhir. Kemudian dia tunggu imam sampai salam. Jelas ya? Kemudian yang kedua, dia boleh putuskan sholatnya. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia boleh salam di situ. Dia boleh salam. Ubatan sholatnya, ya memang salam itu untuk keluar dari sholat. Ya. Kenapa kata Nabi? Wa tahlilu wa taslim, dan penghalalan sholat itu adalah dengan salam. Artinya ketika kita sudah di akhir, ya salam aja supaya kita lepas ya dari sholat. Gitu ya. Di sini tidak dikatakan, oh kamu tidak mengikuti imam. Memang saya tidak ikuti imam karena sholat saya berbeda. Makanya saya salam supaya saya tidak ikuti imam. Karena ketika kita sudah salam berarti kita sudah terlepas dari kaifiyat dan kewajiban sholat tersebut. Ya, jelasnya kita sudah lepas, nggak ada lagi tanggungan. Jelas ya. Dan ini sekali lagi dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bolehnya kita memutus apa? Memutus salam sendiri. Kita mengambil keputusan untuk salam sendiri. Jelas ya?
Kemudian kalau misalnya pada contoh tadi, misalnya kita sholat maghrib 3 rakaat, orang-orang sholat isya 4 rakaat. Berarti kita kurang ya. Kita 3 rakaat, mereka masih berdiri. Nah, di kondisi ini kita putuskan sholat, kemudian kita cepat-cepat berdiri dan lanjutkan sholat isya. Jadi kita 3 rakaat maghrib sudah salam, assalamualaikum sendiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bangkit lagi untuk sholat isya, tidak apa-apa. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, permasalahan yang keberapa ini? Keempat. 3. Permasalahan keempat ya, bahwa di permasalahan keempat ini intinya boleh orang sholat sunnah di belakang sholat wajib, atau orang sholat wajib di belakang imam yang sholat sunnah. Kalau misalnya kita kebanyakan rakaatnya, maka kita berdiri setelah imam salam. Kalau kita kurang, maka ada 2 pilihan. Kita tunggu sampai imam salam, kita duduk terus. Jadi kita akan duduk terus itu. Pada contoh tadi di 3 rakaat kita tetap duduk. Imam lanjutkan sampai kita nanti akhirnya salam bersama imam. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kita putuskan sholat kita dengan salam sendiri. Dan ini bagus bagi yang ingin langsung mengejar sholat berikutnya. Ya, wallahu alam, sekira ini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan pekan depan bismillah. Ada pertanyaan? Kita sebagai imam mau ambil salat witir. Apa itu tadi? Mau ambil sudah salat tarawih, kita mau salat witir. Jadi kita yang imam. Sedangkan kebiasaan kita itu kalau witir 3 rakaat langsung, gitu. Kalau di kampung itu 2 rakaat baru 1 rakaat. 2 rakaat baru 1 rakaat. 1 rakaat. Jadi imam ini apakah harus mengatakan 3 rakaat langsung atau? Coba di ngomong tadi apa? Kan di kampung kan biasanya kan 2 rakaat baru 1 rakaat. Iya. Dengan kebiasaan saya itu 3 rakaat langsung. Kebiasaan tak 3 rakaat langsung. 3 rakaat langsung. Terus hasilnya itu baru 2 rakaat kita berdiri makmumnya. Oh gitu. 21, sementara kita biasanya 3 atau 1. Iya. Nggak, kalau memang sebaiknya kalau bisa diikuti 21 saja ya. 21. Atau mungkin ada kendala atau bagaimana? Ini definisinya witir kan ganjil. Bagaimana niatnya itu 2 rakaat dulu baru 1 rakaat lagi. 2 rakaat baru 1 rakaat lagi. Itu sebenarnya masalah saja ya. Wallahu alam, nampaknya itu masalah saja ya. Teknis. Intinya kalau artinya kita mau 3 tapi makmumnya mau 1 ya susah juga ya. Biasa di kampung 11 rakaat tuh. Iya. Cuma saya begitu mau sholat witir saya langsung kode 3 rakaat langsung. Iya, bisa begitu. Bagus begitu. Coba 3 rakaat langsung, seperti gampangnya. Iya. Tapi kan memang bisa kan, artinya kita harus juga menghindari hal-hal yang bisa memunculkan permasalahan seperti itu. Ya. Dan memang tidak apa-apa kan 21 ataupun langsung 3 tidak apa-apa kan. Cuma yang jelas kalau 21 berarti yang 2-nya itu ya sholat malam, adapun witirnya yang terakhir 1. Kan gitu ya. Nggak masalah ya, bisa ini bisa itu. Kemudian ini terkait sholat witir, sama aja mungkin ini. Misalnya kebiasaan kami sholat 221, tapi ketika pada sholat waktu, pada suatu waktu pada pertengahan sholat langsung terdengar suara masjid bersalawat. Bagaimana hukumnya sholat kami ketika kami langsung menjadikannya 3 rakaat dengan 1 kali salam? Nggak apa-apa.
Apa itu? Apa itu? Mana Ustaz? Nek witirnya 3 rakaat. Satu rakaat azan. Kita witirnya secara rakaat. Atau tunggu saya baca ya, saya baca. Misalnya kebiasaan kami sholat 221, jadi ada pertanyaan. Misalnya kebiasaan kami sholat 221, tapi ketika pada suatu pada apa ini? Pada pertengahan sholat langsung terdengar suara masjid bersalawat. Bagaimana hukumnya sholat kami ketika kami langsung menjadikannya 3 rakaat dengan 1 kali salam? 3 rakaat dengan 1 kali salam. Di sini nampaknya tidak masalah ya, tidak masalah karena memang pilihan witir itu sendiri ada pilihan satu ya, dan itu semuanya witir, dan ini bukan mengubah niat ya. Memang witir itu pada dasarnya bisa 3 bisa 1. Jadi memang tidak ada yang diubah ya, tidak ada yang diubah. Kalau pada contoh tadi yang tiba-tiba azan padahal kita maunya 3, ya sama dengan yang kita ya, tidak ada yang diubah di situ. Memang witir itu boleh 3 boleh 1. Memang witir itu boleh 3 boleh 1, dan kita niatnya niat sholat witir. Witir itu boleh 3 boleh 1 ya. Semoga bermanfaat. Ya, ambil sudah lantas takfir lagi.